Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana no? 5 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Wa ja'alna, dan telah menjadikan siapa kami fiha di dalam bumi al-ardul maitah, kami jadikan jannatin pada taman-taman, pada kebun-kebun. Itulah jannat itu menjadi jannat itu. Min nakhilin, dari kurma-kurma, dari kurma, wa a'nabin, dan anggur, pohon anggur. Wa fajjarna, dan telah memancarkan siapa kami. Disimak apa, jangan ngurusin gudik mulu dari tadi. Gudiknya mulu diginiin mulu ya, maka mandi gitu. Wa fajjarna, dan telah memancarkan siapa kami via di dalam bumi minal uyuni, dari mata air. Kami tumbuhkan jannatin, tumbuhan liyakulu, supaya makan siapa? Adik muter musola 5 kali biar nggak ngantuk. Kalau nggak lewat sini darinya. Ini dari sini, cepetan jangan ini biar uang ngantuk. Udah ke berapa ini? Ayo muter yang lama biar melek. Ya, ngantuk mulu. Siapa ngantuk lagi? Aal ngantuk. Kalau malam saya maklum ngantuk ya gak? Lah kalau siang masih ngantuk lah sembarangan. Lah kapan ngajinya? Kalau masih ngantuk muter lapangan. Iya enggak? Nah, iya. Kalau enggak duduk di atas meja ya. Kakinya satu diangkat, tangannya begini. Au gitu, ngerti? Pokok mau gitu. Oh, malah kayak jawara. Aska, minggem. Oh, ngeliatin gua mangga mulu ya. Aduh. Berapa kali, Dik? Udah melek? Lah iya. Oke. Min samarihi, dari buahnya, buahnya nakhil dan inab tadi, alhasil, yang hasil ya minal ma'i, dari air. Wa ma amilat aidihim, wa ma, dan perasaan itu udah semalam mah. Sekarang ini baru ya. Dodol nih Seno. Wa ma amilat aidihim, wa ma, dan hasil amilat, yang mengerjakan hu pada ma, aidihim, tangan-tangan mereka. Qara'a, telah membaca hadhil ayata, pada ini ayat. Siapa? Al-Kisaiyu, Imam Kisai. Tuh Imam Kisai itu selain beliau ahli qiraah, itu juga termasuk imam. Kakinya diam, jangan mainan. Malah udak-udik kayak buntut kucing. Kayak buntut kucing kan gitu ya, udak-udik ya. Lah iya. Itu termasuk di samping ulama ahli tafsir, juga ulama ahli nahwu, termasuk Imam Mubarrid. Jadi banyak yang ulama itu double. Loh, maksudnya double itu disiplin keilmuan yang dikuasai itu banyak. Beda kalau sekarang makan dokter gigi, ya udah gigi doang. Dokter mata, udah dokter mata doang, ya Pak. THT, atau ngerti THT enggak? Tenggorokan, hidung, telinga. Nah itu,
ulama, maka kedokteran daripada, maksudnya kedokteran gelar dokter dari Ibnu Sina itu sampai saat ini tidak bisa dikalahkan oleh dokter manapun. Oh, Ibnu Sina itu dokter. Nah, kealimannya dalam ilmu kedokteran itu nggak ditandingi oleh dokter-dokter, bahkan dokter sekarang itu nggak ada yang ngelawan kealimannya Ibnu Sina. Loh, kenapa bisa begitu? Karena Ibnu Sina menguasai disiplin ilmu kedokteran itu semua tubuh manusia. Dokter umum iya, dokter spesialis iya. Beliau menguasai dokter mata iya, menguasai THT iya. Itu jasad atau jasmani manusia secara keseluruhan itu benar-benar dikuasai oleh Imam Ibnu Sina. Maka kitab beliau dalam ilmu kedokteran namanya Al-Qanun. Ya, kalau bahasanya Al-Kanun, diperhatikan supaya kalian belajarnya nggak minder, nggak down. Al-Qanun atau Al-Kanun itu undang-undang ilmu kedokteran, bahkan sampai abad 19 itu masih menjadi referensi utama di Eropa. Wih, nyambung nggak? Kiai apa bukan Ibnu Sina? Bukan lagi kiai, tapi mbahnya para kiai. Makanya kadang-kadang ngaji kitab kuning, wah nanti saya makan apa Pak? Ya makan nasi lah. Yang lain kok pada makan nasi, ketakutan miskin. Ya, anaknya nggak mau ditaruh di pesantren. Ya. Nah, itu diantaranya lah, ini sudah dibuktikan. Ibnu Darda itu juga dokter. Nah, kalau Al-Khwarizmi dokter juga. Sebenarnya Al-Khwarizmi lebih spesialis kepada dokter mata. Tuh. Maka ada pendapat sebenarnya yang ngirim sinyal itu kornea mata ke benda, atau benda itu yang ngirim sinyal ke mata. Itu yang menemukan itu Imam Al-Khwarizmi, ya, ulama Islam. Nyambung nggak? Kalian ngaji yang serius, yang benar. Buahnya lah, termasuk dalam ilmu matematika kan ada Al-Jabbar. Al-Jabbar siapa? Wah, anu Pak, Ridwan Kamil Pak. Itu Jabar, Jawa Barat. Bukan. Lah mangap Mas Boko mau ditelen sama Mas Aal. Wah, begitu. Itu berarti siapa kok? Loh, Mbak. Punya Mbak. Mbak siapa? Dikasih. Dipakai, dikasih mah. Jangan kayak Al. Pecinya udah kayak sambal lodeh. Ya, kamu jangan pakai peci gitu Al. Pakai ember aja. Ember potong, ya. Nah, udah lu keletokin, lu apain aman. Ya. Lu mandi belum? Ntar mandi bertiga, berempat sama Aska. Koko, Al, Api sama Aska. Ya, biar kudikinya sembuh. Orang ngaji pengen ngebut, ngobrol mulu sama Allah, sama Boko. Mana tadi? Wa Abu Bakar dan Imam Abu Bakar bi ghairi ha'in dengan tanpa ha. Wa ma amilat, itu loh. Wa ma amilat aidihim, kan kalian kalau baca di Yasin kan enggak ada hunya. Wa ja'alna min baini aidihim wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma amilat aidihim, kan gitu. Yang kalian hafal kan begitu. Nah, tapi di situ kan ada wa ma amilat su aidihim. Nah, apa namanya? Yang membaca amilat aidihim
tanpa hak itu adalah Imam Kisai dan Imam Abu Bakar. Jadi yang selama ini kita baca itu adalah kiroahnya Imam Kisai. Ya, tapi kan keren gara-gara Imam Kisai jadi dikenal-kenalkan nama-nama tokoh tadi. Imam Mubarid, ya. Kalau Imam Mubarid itu termasuk tokoh ilmu tafsir, ya termasuk tokoh ilmu nahwu. Artinya dulu satu ulama itu menguasai banyak disiplin ilmu. Kalau sekarang kan udah spesialis, jarang lah yang nguasain ini dan itu. Ya ada, tapi jarang. Umpamanya Ustadz Aal menguasai ilmu tafsir. Udah ilmu tafsir doang, dia ilmu hadis nggak menguasai. Nanti ada Ustadz Pokok menguasai ilmu hadis. Ya, nanti Ustadz Adi ya menguasai ilmu perdukunan umpamanya. Wah, lu mau jadi dukun di? Emang apa? Lu kan bisa nyantet askan taruh sini. Ya, apa ya lu? Nah itu keren di situ gitu loh. Wal akharuna, dan membaca siapa ulama-ulama yang lain atau kepada Al-Kisaiyu amilatzu, pada lafadz amilatzu bilhai dengan hak. Jadi wal akharuna itu kalau diruntut wa qara'a al akharuna amilatzu bilhai gitu loh. Ja'ala bimakna apa itu? Bilhai. Ja'ala ma bimakna ayyin. Ja'ala menjadikan siapa, kok gitu sih ya? Wal akharuna amilatzu bilhai. Ja'ala gitu. Semuanya begitu. Ja'ala bermula lafaz ja'ala. Oh, masa ja'ala sih bilhai? Enggak ada yang bijakli gitu. Bijakli ma dengan menjadikan ma amilat aidihim itu loh maksudnya. Bimakna ayyin semakna dengan ayyun. Maksudnya liyakulu min thamarihi wa ma amilat aidihim. Ma-nya di situ maknanya sama dengan ayyun. Yakuluna minal ladzi amilatzu aidihim. Wal akharuna amilathu bilhai. Ja'ala ma bimakna. Oh, bimakna iyalah. Yakuluna minal ladzi. Udah adik, kalau melek jangan mainan. Jangan mancing marah nih. Lu taruh yang bener enggak? Udah berapa kali kesalahan lu dalam ngaji ini. Saya paling gak resep ngaji, giliran diem tidur, giliran melek ganggu. Udah naik aja sana, naik. Gak usah ngaji, naik sana. Naik udah gak usah ngaji. Malah kurang ajar lama-lama. Lu bikin main-main saya. Minaz zar'i nyatanya dari tanaman wal ghorsi dan sesuatu yang ditanam wa ghairihima dan lainnya az-zar'u wal ghorsu kan nabidhi wad dubusi, seperti nabid. Apa itu nabid? Nahdluna. Biji anggur, dabus. Buncis. Nah, tuh sama udah lupa udah. Logat begitu mah. Wadabasi ya.
kan nabi di wad dabus, bener ya, dabus ya, buncis. Wad domiru dan bermula domirnya amilat hu, itu maksudnya aidun itu kembali, ilama kepada ma, wa ma amilat hu, jadi hu kembali kepada ma. Bimakna ladzi, allati bimakna ladzi, allati yaitu ma, bimakna ladzi yang semakna dengan alladzi. Waman dan barang siapa qoro'a yang membaca, siapa man bi ghairi dhamirin dengan tanpa dhamir, jadi amilat aidihim. Oke, maksudnya ja'ala maka menjadi, nah itu ja'ala benar. Tadi kan wal akharuna amilat su gitu kan. Nah itu yang bikin keder. Maka saya nanya-nanya tadi. Kalau ini mah benar. Waman qoro'a bi ghairi dhamirin ja'ala maka menjadikan siapa man ma pada lafadz ma. Ayo diperhatikan. Beda, jadi ma yang pertama tadi dijadikan isim mausul. Nah ma yang kedua ketika diartikan apa namanya tanpa hak, maka ma maknanya adalah nafi. Bimaknan nafi, semakna dengan nafi. Ai wajaduha ma'mulatan walam ta'malha aidihim. Itu awas, perhatikan, itu sulit menafsiri yang seperti itu. Ai wajadu, terkesan menjumpai siapa kaum manusia, ha pada tetumbuhan, ha pada ma atau jannat. Jannatin apa, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin, itu ha pada jannat, ma'mulatan pada yang dikerjakan, walam ta'mal ha dan tidak mengerjakan ha pada jannat apa aidihim tangan-tangan mereka, wala san'a dan tidak ada jenisnya. Ya as-san'u itu gampangnya campur tangan lah, ya entah nyangkul entah bajak, itu maksudnya san'a. Lahum bagi manusia fiha di dalam jannatin tadi. Wahada dan bermula ini ja'lima bimakna nafi. Qauludz Dhahhaki wa Qatadah, itu pendapatnya Imam Al-Dhahhak dan Imam Qatadah. Jadi yang dimaksud, andaikan wa ma amilat aidihim enggak ada hunya, maka ma diartikan nafi. Loh, kalau ma-nya nafi bagaimana? Dan apa namanya, kami telah menjadikan kebun-kebun dari pohon kurma, anggur, kemudian wafajjarna fiha minal uyun, kami pancarkan dari pepohonan tadi mata air supaya umat manusia memakan dari buahnya. Akan langsung wama amilat aidihim. Nah, ayat yang kedua menjadikan emaknya sebagai ma nafi. Itu maksudnya apa? Wama amilat aidihim itu diatofkan kepada lafaz sebelumnya, wa ja'alna fiha jannatin. Nah, ma aidihim diatofkan kepada jannatin dengan kata lain. Menurut penafsiran Imam Dhahhak, ma-nya dijadikan sebagai manafi. Bumi yang ada ini mereka temukan, mereka jumpai, memang sudah produksi dari awal. Jadi karena bumi ini udah produksi, ai wajaduha ma'mulatan, mereka menjumpai bumi ini memang sudah aktif, makmul yang dipergunakan. Walam ta'malha aidihim, maksudnya enggak dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Ini nyambung kan, no? Ini yang nyambung rumahnya senok doang, jangan ngantuk lagi malah. Sama lagi pipi ya, halo.
Kila dikatakan arada mengendaki siapa Allah. Kila ya. Dikatakan arada mengendaki siapa Allah al-anharo pada sungai-sungai. Itu zamannya nahrun, anhar. Awas kadang-kadang sama, orang yang baru belajar nggak bisa. Anhar tadi baca nahar, kalau nahar siang. Wal uyuna itu uyun, zamannya ainun, mata. Maman kalau di sini maksudnya ainun, diperhatikan ya. Mata ya bahasa Arabnya ainun. Mata-mata, air mata, tahu air mata? Pancuran. Itu juga bahasanya ainun. Nyambung itu. Ini Kang. Itu sama-sama ainun. Itu siapa? No. Kang Asep, saha? Oh, ya ente diri ngapa? Itu maksudnya ainun. Berarti kan itu sama-sama mata. Teman-teman, yang satu mata beneran, yang satu mata air. Itu bahasa Arabnya sama ainun tuh. Wal uyuna, dan pada mata air alati, maka itu alati ke alati karena jama uyun. Oh, nyambung no. Lam ta'malha aidin nasi. Lam ta'mal yang tidak intervensi, yang tidak mengerjakan. Pada alati apa aidin nasi, tangan-tangan manusia. Mislu Dajlata, seperti sungai Dajlah. Dajlah itu ya Tigris. Wal Furata, dan sungai Efrat. Wan Nila, dan sungai Nil. Wa nahwiha, dan seumpamanya sungai Dajlah. Jadi sungai Tigris itu adanya di Irak. Itu kalau bahasanya Dajlah. Wal Farot itu sungai Efrat. Dua-duanya itu ada di Irak. Nah, Nil ada di Mesir. 3 sungai ini sungai termasuk sungai tua, termasuk peradaban tua. Afala yaskurun, apakah tidak syukur siapa mereka? Nikmatallahi ta'ala, pada nikmatnya Allah ta'ala. Fahadhihi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala. Fahadhihi, maka bermula ini dari yang sebelumnya tadi, munculnya kebun yang udah ada bebijian yang ditimbulkan oleh ya kan, giliran melek main, giliran diem ya udah naik sana. Ini usul bapak lu sana, apa ribet. Itu semua tadul menunjukkan ala wahdaniyatillahi ta'ala, atas keesaan Allah ta'ala, wa wujudil kiamati, dan wujudnya hari kiamat. Fa imbatu zar'i, maka bermula menumbuhkan tetumbuhan. Wal hububati, ada yang baca habubat, dan bebijian. Maksud ada biji ya macam-macam lah, ada biji ya kurma itu kan namanya biji tanamannya kan, termasuk tahun bidara. Kalau di Indonesia apalagi ada biji pepaya, termasuk biji padi, biji jagung, kan semuanya ditanam. Ya coba kalau diperhatikan biji jagung atau biji padi yang seperti itu, akan gak enak dimakan. Loh iya apa enggak? Oh, gabah. Gabah itu kan ya seperti itulah. Biji padi sebelum digiling kan kasar. Oh, ternyata yang kecil-kecil itu ya coba kalian pikir aja. Lah padi segitu itu gitu loh. Lah kalau belum ditemukan teknologi dan tata cara masak, kan orang kok bingung.
udah kecil-kecil begitu, bagaimana bisa mengenyangi? Oh ternyata kan dikumpulin dalam jumlah banyak baru bisa ngenyangin loh. Ini kalau kita angan-angan seperti itu, maka baru kita bisa menghargai yang semalam udah dibahas. Satu helai nasi jatuh nggak dibungut itu termasuk mendapat laknat. Kan begitu ajaran Nabi sendiri. Bahkan maaf kata makan ini dikelamudin tangannya. Ngerti kan? Jangan kalian makan umpamanya pakai tangan, kemudian nasi masih nempel di sini, kemudian main dicuci. Nasi pada jatuh, nggak boleh dibenarkan. Nah, jadi kalau ajaran Nabi dikelamudin, jangan kalian remehkan. Lukmah, ya maksudnya lukmah itu satu suap. Li'annaka la tadri fi ayyi hal barokah. Itu kata Nabi begitu. Loh kalian lihat nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karena kamu tidak tahu di mana Allah meletakkan keberkahan dalam sepiring nasi itu. Loh. Model al nggak ada berkah, ya nggak? Masa ambil 4 piring makan ya, ketawa lagi. Ya apa-apa Pak, yang penting hidup. Iya kan? Mau tadi? Senang nih gara-garanya. Minal ardi dari bumi, al maitati yang tandus, bil matori dengan hujan. Allah menumbuhkan tumbuhan dan bebijian dari bumi yang tandus yang mati dengan sebab air hujan. Firrobi dalam musim robi itu musim kemarau. Musim kemarau. Kalau bahasa Jawanya labuh itu awal penghujan. Musim semi itulah. Wajah Allah dan menjadikan siapa Allah ngapain sih? Ngapain? Kok itu ngapain? Teriak-teriak mulu, lu lapar? Ya semua juga lapar. Ya. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah pada bumi ya bisatan pada yang kering fil kharifi dalam musim kemarau. Dalilun itu dalil. Nah itu khobarnya fa'imbatuz zar'i. Itu tadi kan mubtada. Fa'imbatuz zar'i maka bermula menumbuhkan tanaman wal habubat dan bebijian. Itu dalilun, itu baru khobarnya. Itu sebagai dalil, bukti sesuatu yang menunjukkan itu mananya dalil. Ala anna wa tasungnya Allah itu wahidun, zat yang maha esa. La mumaniun wala muaridun. La mumaniun tidak ada yang menghalangi, wala muaridun dan tidak ada yang menentang lahu kepada Allah. Yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Wa huwal wahidul qahhar. Yaf'alu melakukan siapa Allah ma pada sesuatu kerjaan. Yasha'u yang menghendaki siapa Allah pada ma. Wa yahkumu dan menghendak menghukumi siapa Allah ma pada perkara yuridu yang menghendaki siapa Allah. Wa huwa dan bermula Allah itu al-wahidu zat yang maha esa, al-qahharu yang maha perkasa. Syi'run wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Wa fi kulli ayati wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Wa fi kulli syai'in dan itu dalam segala sesuatu. Lahu itu tetap bagi kullu syai' ayatun bermula ayat. Dalam segala hal terdapat ayat. Maksudnya ayat bukti kekuasaan tuh. Tadulu yang menunjukkan apa ayat ala anau atas sesungguhnya Allah itu al-wahidu zat yang maha tunggal. Qadirun itu zat yang maha kuasa.
Faman qaddara ala ihya'il ardi wallahu alam bisawab. Udah saya ada tamu. Bentar. Ya kan udah 1 jam no. Udah belum no? Kurang dikit lagi 6 menit. Ya, bonus lah ini. Kita dulu bersama-sama dengan doa ke majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.